Halo semuanya, selamat datang di Varian Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin kalian itu familiar. Misalkan di tempat kalian bekerja tuh dia ngurusin tentang cuti, tentang lembur, tentang karyawan. Kita sambut saja Mbak Aulia. Salam kenal ya Mbak ya, salam kenal. Makasih sebelumnya udah mau datang ke sini. Halo semuanya, Ah, aku Aisyah Putri Aulia, biasa dipanggil Awe. Kenapa ya Awe? oh ya, maksudnya Karena kena Aulia kan? karena Ah, Aulianya tuh nggak pakai U mas, nggak pakai, pakainya W. pakainya W. Yes, Oke, jadi oke. Awe Awe gitu. ya. Gitu. Jadi aku bisa dipanggil Awe aja biar lebih akrab ya. Terus aku tuh dari jurusan Pendidikan Bahasa Prancis di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan sekarang saya bekerja sebagai HR, Berarti kalau misalkan dulunya itu kuliah Prancis dan sekarang Mhm. itu di HR, berarti yang dulunya itu bonju-bonju, mungkin sekarang ngurusin lembu-lembu mungkin ya. Boleh sih Mbak kayak diceritakan kayak maksudnya kenapa yang awalnya itu kuliahnya itu jurusan Prancis, tapi sekarang jadi HR tuh gimana sih Mbak perjalanannya? Awalnya tuh aku memang tertarik kepada bidang psikologi. Namun saat pingin kuliah, dari pihak keluarga tuh memaksakan saya untuk masuk ke universitas ini gitu. Oh, jadi Jadi dari orang tua. iya, saat itu research menyatakan bahwa itu universitas negeri yang pertama, yang kedua itu Hmm. universitas yang murah UKT-nya. Jadi 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 masuklah saya diizinkannya di sana gitu. Ya, ya, Dan di ya. sana tuh saya mendaftar psikologi sama pendidikan Bahasa bahasa. Karena saya juga Prancis. tertarik sama bahasa. Sebenarnya awalnya saya Hmm, tertariknya tuh bahasa bahasa Inggris. Inggris. Iya, tapi karena saya ngerasa wah 12 tahun udah belajar Udah bahasa cukup lah Inggris nih ya. kayaknya cukup, kata orang tua juga coba yang lain Wah. aja. Mikirnya apa ya? Bahasa apa ya yang banyak digunakan di luar sana seperti itu. Hmm. Jerman atau Perancis ya, karena ternyata tuh di Indonesia sesuai riset tuh banyak banget perusahaan-perusahaan Perancis, kayak misalnya hotel, di sini Hmm. banyak banget hotel-hotel Perancis Ya, ternyata. Terus oh, juga fashion, udah tahu kan? iya, Gucci, Louis Vuitton, Louis gitu-gitu. Vuitton, Kan pasta, banyak. ya terus lanjutnya Iya. banyak ya. Terus habis itu kira ya udah saya memutuskan untuk bahasa Perancis, tapi kenyataannya hasilnya Hmm. saya keterimanya di bahasa Perancis. Terus saya juga kayak daripada nggak kuliah, kita jalanin dulu aja yang ada. Tapi kuliah di bahasa Perancis tuh nggak menghambat saya untuk pingin belajar psikologi Psikologi sih ya. ya. Karena kalau untuk psikologi sendiri kan emang lebih ke orang langsung. Cuman aku mikir kayak aku nggak bisa nih kuliah di psikologi gitu. Dan aku Hmm. berpikir HR kan dia ada ilmu psikologinya juga kan ya. Ya, Saat saya kuliah, lalu saya ikut percepatan juga waktu kuliahnya. Axel. Nggak Aksal ya, Oh, lebih ke ngambil semesternya banyak gitu. oh, Jadi paham, saya paham, paham. cepat lulus gitu. Ya. Waktu di tahun ketiga saya kuliah tuh saya sebenarnya sudah ngajuin proposal untuk penelitian. Lalu Hmm. cepetlah si skripsinya tuh 3 bulan lebih cepat daripada teman-teman saya yang lain. Tapi saya harus ngikutin jadwal sidang teman-teman saya yang lain. Jadi Oh, saya paham, tuh paham. kosong tuh 3 bulan. Ngapain ya, ngapain? Ya menurut saya ya ilmu tuh nggak cuman di kuliah aja, di sekolah aja, kita bisa cari di tempat lain juga gitu. Jadi saya Hmm. memutuskan untuk cari intern untuk Di bidang di bidang HR HR. ini, Oh, oke, betul. oke, oke. Cuman di Indonesia ini masih sulit gitu Mas. Kebanyakan teman-teman saya tuh ngelanjut studi lagi S2, Ya, 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 mau ya. jadi dosen atau misalnya bekerja di sana tuh perlu Hmm. S2 gitu. Sedangkan saya untuk sekarang sih lebih memilih bekerja dulu karena finansialnya juga tidak Hmm. mencukupi gitu untuk lanjut lagi. Oh, jadi kalau misalkan Gitu. untuk di bidang bahasa Prancis itu untuk yang menjanjikan itu kalau misalkan udah S2 ya agar jadi dosen gitu. Ya, Emang kalau misalkan S1 emang outputnya nanti jadi apa? Jadi translator gitu atau gimana? bisa jadi, cuman kalau untuk S1 itu lulusnya syaratnya di level B2, Hmm. B2, itu tuh sertifikasi gitu Mas, kayak TOEFL Oh, lah gitu. TOEFL, Nah itu paham, tuh paham, paham, kalau paham. S1 tuh di B2, nanti Hmm. S2 tuh nanti dia udah ke C kalau nggak salah ya, di Hmm. C. Nah itu tuh udah bisa kita misalnya bekerja di luar, di Perancis Oh, misalnya iya, iya. gitu. Terus jadi translator gitu, karena harus punya sertifikasi itu dulu gitu. Hmm. Dan nggak murah juga harganya Mas, Oh, jadi untuk ya masuk Delft itu. kuliah pun Iya. juga ya maksudnya nanti ada biaya-biaya Iya, lagi ya. betul.
ternyata. Ternyata jadi yang awalnya tadi nyari kuliah yang ya tanda kutip affordable gitu, ujung-ujungnya ternyata malah ada Iya, tambahan-tambahan lagi emang gitu. betul. Berarti Mbaknya cuma sampai level B1. Mhm. Setelah itu berarti baru mulai ke bidang HR itu ketika ya nyari Iya. internship ya berarti ya? Internship, dan sebelumnya itu saya kan organisasi juga, dan saya tuh Oh. organisasi selalu di bidang sumber daya manusianya, gitu, di Hmm. SDM-nya. Dari situ tuh saya kayak yang aku suka dengan lingkungannya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, dan lalu akhirnya setelah saya nganggur tuh 3 bulan sebelum sidang, saya akhirnya mencari-cari intern mandiri gitu, jadi nggak terikat sama kampus. Ya. Ya, akhirnya saya intern selama 6 bulan di suatu hotel bintang 5 di Bandung gitu. Di situ saya belajar banyak hal sih, bener-bener ngerasain experience yang sebelumnya saya nggak pernah lakuin, karena sebelumnya juga kalau di kampus itu tuh tugasnya tuh bukan magang sih, lebih ke ngajar gitu. Ibaratnya saya mencari ilmu di tempat lain gitu loh, untuk Ya. mencari passion saya sendiri tuh gimana sih, saya cocok nggak sih di tempat ini. Ternyata selama 6 bulan internship itu tidak mudah sih menurut saya, cuman saya suka dengan cara bekerja HR ini gitu. Iya. Jadi saya memutuskan setelah lulus tuh kayak, aku pengen di HR nih. Ketika baru first time ngerasain pengalaman jadi HR tuh kamu awal-awal kan pasti banyak adaptasi. Ada gak sih momen dimana kayak ternyata aku tuh bisa ya jadi HR gitu? Ada. Maksudnya kayak hal-hal yang nggak dipelajari di kuliah gitu ya Mas ya. Saya belajar hal baru yang bener-bener real gitu. Kita di lapangan, experience di lapangan, bertemu banyak karyawan hotel yang dimana banyak banget, sehari tuh bisa kayak I think 500. Untuk pengalaman kamu pertama kali langsung ngurusin sebanyak itu orangnya. Pas lagi kamu interview juga mungkin kamu hanya ngebawa pengalaman organisasi kampus kan, terus bisa sampai keterima interview dan akhirnya ngehandle sekian orang, itu keren sih. Dan di sana tuh bener-bener saya ngambil banyak banget pelajaran di sana ya. Orang-orang tuh ternyata Beda-beda sifat. ya sifatnya berbeda, cara kita handle ngobrol juga harus berbeda. Kayak gitu saya pelajarin gitu, dan saya juga dapat pelajaran dari manajer HR di sana. Kalau psikologi tuh kita bisa lihat di mana aja, di setiap manusia. Walaupun emang kalau kuliah psikologi ada ilmu yang nggak bisa saya dapat gitu ya. Cuman sebagai saya untuk yang berusaha yang pengen menjadi HR itu sendiri, saya jadi kayak bisa lihat ternyata orang tuh berbeda-beda. Kita harus handle juga berbeda-beda. Kayak gitu. Itu sih yang saya banyak pelajari di sana. Dan pekerjaan ternyata memang dinamis. Jadi untuk HR sendiri lingkupnya sangat luas. Ya mungkin kalau misalkan saya sekarang bisa anggap Mbaknya sih, Mbak lebih ke psikolog sih daripada sarjana Perancis. Ya walaupun tanpa teori formalnya di kampus sih, mungkin Mbaknya udah learning by doing lah ya, kayak udah belajar pas lagi banyak kerja. Nah, ngomongin dari soal perjalanannya Mbak sendiri deh, kan ada sebuah tujuan tapi tidak mendapatkan dukungan yang baik lah dari keluarganya. Nah, itu mungkin Mbak boleh sedikit menceritakan lah dari point of view Mbak itu apa yang Mbak rasakan waktu itu, dan akhirnya apa yang jadi kayak turning point, kayak dimana bisa ngebuktiin nih bisa buat orang tua percaya gitu. Awalnya tuh karena sebenarnya orang tua saya tuh sudah bercerai saat saya SMP ya Mas ya. Jadi komunikasi antar orang tua tuh kurang baik. Untuk saya ke depannya tuh pasti disangkut pautin dengan finansial gitu. Jadi bukan lebih ke mau ke jurusan apa, banyak lah impian-impian yang saya mau tapi memang tidak bisa dijalankan karena masalah finansial gitu. Cari jalan lain lah untuk mencapai tujuan itu. Kalau dari ibu sih sudah melihat banyak perkembangan di saya, jadi dia percayalah sama saya. Kalau untuk ayah sendiri itu masih dengan pikirannya sendiri gitu ya. Tapi at least masih ada support lah, maksudnya kayak gak yang lost banget ya. Betul. Ibu saya sangat support, adik saya juga. Maksudnya kalau misalkan tadi cerita singkatnya kan ya kamu di mana bisa lah kayak finding the way buat ke arah yang kamu mau lagi, yaitu psikolog. Cuman kalau misalkan di selama perjalanan itu tuh kamu ada nggak sih kayak burnout-nya atau mungkin yang gitu-gitu pasti ada. Nah itu bisa diceritain nggak kayak gimana cara kamu buat ngemotivasi diri kamu lagi, dan mungkin kamu ada support system atau apa gitu. Kalau untuk demotivasi tuh mungkin banyak juga sih Mas sebenarnya. Mulai dari saya tadinya hampir nggak kuliah. Saya awalnya tuh dari jurusan IPA ya. Saya itu akhirnya harus belajar materi IPS. Itu saya sudah belajar keras sekali. Saya diterima lah di suatu universitas, tapi karena biayanya nggak ada, saya nggak dibolehin. Terus saya harus sampai nangis-nangis dulu Mas. Saya sudah berusaha dan keterima, tapi tuh sampai sananya tuh nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah, saya menuruti apa yang diinikan sama orang tua saya lewatin tuh satu. Terus pas saya kuliah tidak sesuai dengan jurusan yang saya inginkan, itu juga banyak
up and down-nya. Karena Mhm. saya mikir kayak, "Duh ini ngapain sih? Padahal aku pengen kuliah di sini, pengen ngelakuin ini dan itu," gitulah. Cuman karena memang jalan Tuhan ke situ, Mhm. karena aku punya mindset tuh kayak, ya udah kita jalanin dulu aja, kita nggak tahu ke depannya apa, tapi selama kita ngejalaninnya itu baik, ya udah mungkin ke depannya ada hal kebaikan lainnya gitu. Iya, Memang setuju belum setuju setuju. rezekinya sekarang, Mhm seperti mhm itu kan. mhm. Alhamdulillah lulus cepat, tepat waktu, dapat intern di HR. Titik terendah selain itu adalah waktu saya wisuda. Kan wisuda tuh Mas, saya berharap lah seluruh anggota keluarga saya hadir. Apalagi kayak ngelihat orang lain ya, kayak pada lengkap, peluk-pelukan pasti ada kan, kayak Iya, aduh. kayak gitu. Kalau wisuda tuh kan capture momen bareng keluarga, Iya 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 iya. seperti itu. Tapi disayangkan keluarga saya tidak lengkap saat itu, karena satu dan lain hal. Iya. Tetap ada ibu saya, adik Mhm. saya, dan pacar saya yang ngedukung. Jadi kayak, "Ah, ya udah nggak apa-apa, kan masih ada yang lain," gitu. Menghargai yang ada. Menghargai yang ada dan ngasih tahu saya tuh untuk, "Udah nggak apa-apa, nggak usah perlu dipikirkan, nggak perlu sedih, banyak orang yang support," gitu. Ya, ya jangan gara-gara ya orang tua ini kamu jadi menutup kalau misalkan di mana, oh gak ada orang yang sayang sama aku, Betul. gitu-gitu. Yang maksudnya ya Ya. masih banyak gitu orang-orang yang peduli sama kalian. Jadi jangan terlalu terpuruk oleh kesedihan lah ya, bisa betul. dibilang Banyak gitu. yang sayang sama kalian. Banyak yang sayang sama kalian kok gitu. Tuh, terus saya kira saya Mhm. kayak yang berusaha untuk ikhlas, "Oh ya udahlah, nggak apa-apa." Ya udah. Ya mungkin nanti saya akan S2, amin Amin, gitu amin, amin, ya. amin, amin, amin. Setelah saya wisuda juga itu kan masih lanjut tuh internnya sampai akhir tahun. Mhm. Terus pas saya selesai intern, saya dapat pekerjaan pertama saya as HR. Di sana tuh sebagai HR pertama gitu, karena sebelumnya nggak ada. Saya harus membuat semuanya dari Iya, nol. kerangkanya lah, Iya, apa betul, kayak peraturan-peraturannya gitu. kan. Menurut saya company-nya belum cukup untuk mempunyai HR. Oh, paham, paham. Masih Ya, bisa diurus sendiri. iya situasinya masih kurang Iya, cocok aja lah, kurang kurang cocok. cocok gitu. Terus Mhm. akhirnya setelah beberapa bulan saya kena layoff Mas. First Hmm. experience layoff ya. Aduh. Jadi bener-bener kayak yang ibaratnya saya sudah merencanakan banyak hal gitu ya, tapi tiba-tiba nggak bisa diwujudkan. Itu bener-bener kayak yang dan setelahnya tuh saya kayak yang bener kata Mas Alvin, kayak frustasi pasti, kaget pasti, bingung ke depannya pasti gitu kan. Karena apalagi ini tuh first job saya gitu loh. Makin stres ya ngeliat Iya, LinkedIn. oh sama ngertiin juga kan, emang lagi bahaya banget sih. Terus kayak, aduh gimana ini, semua udah saya coba dan lain-lain, tapi alhamdulillah dapat pekerjaan lain setelahnya, kayak gitu. Jujur saya pun juga nganggur setelah wisuda pun juga sih 2 bulan dan Ada itu beneran yang ya banyak yang bilang sih kayak teman-teman saya kayak Anjir, udah berapa mana bentar tuh ya gini. ya apalagi kalau misalkan LinkedIn tuh saya paling anti ngelihat animasi emoji yang ada balon-balon gitu. Congratulations itu kayak just. Ya. Ya saya gak boleh iri dong. Ya mungkin Iya. jadi motivasi aja gitu kayak oh, oke saya harus bekerja nih. Cuman kayaknya kamu kayaknya gak harus posting deh. Cuman ya udah nggak apa-apa gitu kan hak masing-masing juga. Hak masing-masing ya guys. Ya kalau mau posting achievement nggak apa-apa justru bagus. Oke, berarti setelah 2 bulan akhirnya keterima. Tapi selama 2 bulan tuh kamu full interview atau full nyari atau ada kayak breaknya dulu atau gimana? Nggak ada break sama Nggak ada break sama sekali. Saya benar-benar Dan pengen, tujuan saya tuh kan bekerja untuk menghidupi diri saya sendiri sebenarnya, belum ada tanggungan orang tua dan lain-lain Ya, gitu ya. paham. Seenggaknya saya ingin melepas beban orang tua kayak gitu. Jadi saya benar-benar ingin mandiri gitu. Terus juga 2 bulan itu saya nyari pekerjaan, terus interview juga, terus bikin beauty influencer gitu ya. Lebih ke aku suka videoin diri aku untuk memakai produk-produk. Saya juga sempat tuh ikutan kayak rekor muri untuk mengisi ini aja, kaitan dengan kayak perbeautyan gitu-gitu. Saya ikutnya gitu. Tapi seenggaknya itu bikin saya ya terlalu stres sih. Jadi Iya, saya karena ada melakukan kegiatan. karena ada kegiatan dan Iya, melakukan sesuatu itu. Tapi kalau misalkan boleh di trace back gitu dari mbaknya yang setelah lulus SMA itu pengen ke psikolog gitu. Kenapa psikolog? Mungkin ya karena kalau untuk dari diri saya sendiri, saya ngelihat lebih ke pengalaman hidup saya. Mungkin selama sejak SMP sampai SMA itu tuh benar-benar kayak mandiri gitu. Saya jauh dari orang tua sejak SMP berarti. SMA saya tinggal sama nenek. Banyak hal yang membuat saya kayak sepertinya ada hal yang harus disembuhkan dari diri saya Oh jadi gitu. mungkin kayak niatnya ke arah psikologi itu untuk memahami diri sendiri Iya, mungkin. bisa memahami diri sendiri dan orang sekitar Dan juga. orang sekitar juga. Dan Benar. kayak adik saya tuh mirip kayak saya.
hatinya lebih lebih lembut dari saya lah. Saya masih bisa diterpa, cuman kalau adik saya tuh yang lembut gitu. Nah, jadi saya misi pertama saya tadinya untuk psikologi adalah yang pertama untuk mengerti diri saya dan juga saya ingin membantu adik saya. Saya nggak mau adik saya merasakan apa yang saya rasakan. Ya walaupun tidak mendapatkan edukasi secara formal atau kuliah mengenai psikologi, cuman sekarang ketika menjadi HR terus juga bisa melihat langsung lah sifat-sifat orang yang berbeda dan mungkin dapat ilmu secara langsung dari orang lain, dari pengalaman. Nah, sekarang itu mencapai tujuan tersebut. Untuk sekarang mungkin bagian psikologinya mungkin saya bisa bantu ke orang-orang sekitar pekerjaan aja gitu ya. Saya bisa bantu kalau misalnya mereka mau bercerita, saya terbuka sekali gitu kan untuk membantu masalah pekerjaan seperti itu. Tapi untuk ke diri saya sendiri dan tujuan awal saya itu adik saya itu masih sedang berjalan Ya, silang. maksudnya setelah waktu berjalan pun juga sekarang prosesnya menjadi lebih baik kan Iya, sekarang. betul. Jadi lebih baik, saya Baik. lebih concern dengan kesembuhan saya, seperti itu. Sorry Mbak, sebelumnya Nah, emang Mbak sakit apa? bukan sakit sih, Bukan Mas. sakit sih, Lebih ya, ke saya memiliki banyak pengalaman sejak saya kecil gitu ya, di mana saya yang pertama jauh dari keluarga, terus saya juga sering menghadapi konflik keluarga mengenai keuangan, yang di mana saya anak pertama perempuan gitu ya. Jadi apa-apa dibebankan kepada saya seperti itu, dan saya tuh kayak merasa ada yang aneh sama diri saya gitu. Kalau ibu saya tuh udah aware tentang mental health sudah lama, cuman untuk saya sendiri saya mikirnya kayak nanti aja pas saya umurnya sudah cukup gitu ya, nggak perlu pendampingan orang tua, jadi saya lebih ke sendiri aja gitu. Tapi memang jalan Tuhan kali ya Mas ya. Waktu itu saya berobat karena saya merasa sakit, tapi ternyata sakit itu tidak ada gitu. Ternyata mental saya sudah nyampe ke mental fisik saya gitu. Makanya mulai dari situ saya berobat ke psikiater untuk mengobati depresi dan PTSD-nya saya gitu. PTSD berarti. Betul, iya. Oke. PTSD tuh coba kita cari dulu PTSD Ya udah apa. benar sok. Aduh Mbak, tapi sorry Mbak sebelumnya emang PTSD itu apa sih Mbak? Buat orang-orang yang nggak tahu aja sih ini maksudnya PTSD itu apa sih Kalau sebenarnya? PTSD itu post jadi PTSD itu traumatic stress disorder. Ya, jadi di mana dia punya trauma di masa lalu gitu, Mas. Nah terus itu nanti dia tuh ketika misalkan sekarang ini sudah dewasa, itu nanti outputnya tuh nanti seperti apa? Apakah nanti orang yang menjadi misalkan lost focus atau apa gitu? Saya nggak tahu orang lain, tapi untuk mengenai diri saya sendiri ya, saya tuh kayak agak susah tidur gitu. Kalau mau tidur tuh overthinking, saya ada anxiety. Sebenarnya kita tuh emang nggak memikirkan sesuatu yang besar lah bad things, gitu. bad things besar gitu. Tapi ada masanya di mana saya kayak burn out gitu loh, Mas. Mungkin ada hal-hal yang sedikit masuk ke saya, tapi menjadi bukit. Jadi sedikit jadi bukit, di mana saya langsung di situ burn out, langsung anxiety, di mana saya langsung nangis. Yang nangisnya tuh sampai kayak dadanya tuh kayak gitu banget, kayak yang sampai nangis sesegukan gitu. Tapi di situ tuh saya butuh orang untuk yang bisa mengerti kondisi saya gitu. Jadi saya biasanya langsung telepon pasangan saya untuk tenang, untuk apa, asal ada yang ngajak ngobrol aja sih sebenarnya. Jadi aku bisa ke distract dari hal tersebut. Bertahan sih Mas, mungkin karena obat-obat psikiatri saya bertahan, cuman kadang ada masanya saya burn out gitu karena kebanyakan lama dipendem, jadinya Ya, jadi membukit lah, jadi pecah juga kan akhirnya. iya, seperti itu sih. Ya makanya ini alasan kenapa saya tidak percaya sama bintang-bintang seperti Sagittarius, seperti apa, karena saya tuh lebih bisa menilai orang itu dari background keluarganya, dari gimana lingkungan dia. Karena misalkan nih, oh kamu mah orangnya misalkan caper gini, ya bisa jadi dia karena di keluarganya kurang buat perhatian. Kayak misalkan orangnya tuh pengen selalu dipuji atau mencari validasi, ya mungkin dia emang di keluarganya emang gak dianggap, jadi ya mungkin dia hanya bisa merasakan validasi itu di luar. Menurut saya sih cukup hebat ya, misalnya dari mbaknya itu yang memiliki background story yang
mungkin kalau misalkan dari pandangan saya tuh Mbak punya banyak alasan untuk menyerah gitu. Cuman Mbak tetap dalam pendirian Mbak kayak tetap punya visi, punya tujuan lah gitu ya tadi terhadap adik pengennya nanti seperti apa, terus tujuan dari Mbak pribadi dan ingin menolong orang lain juga gitu yang mungkin ngerasain hal yang sama atau keluh kesah yang sama. Nah, balik lagi ke jalanin dulu aja, asalkan kita emang niatnya baik, mungkin nanti ada tujuannya lah gitu, mungkin akan ada lilahnya gitu. Karena lelah akan menjadi lillah kita Allah. Kira-kira ada nggak sih yang Mbak mau sampaikan misalkan ke Mbak Aulia di umur 18 gitu atau Mungkin ya halo. halo, awal di umur 18 Iya, ya. 18 boleh. 18 nggak usah nyesalin hal yang udah dilakuin. Semua udah ada jalannya. Apa yang kamu overthinkingin hari itu tuh gak apa-apa dipikirin, cuman jangan terlalu berlebihan. Yang pasti nanti di masa depan banyak hal yang lebih baik yang akan menemukan kamu. Terus semangat. Kalau punya tujuan tuh harus dikejar terus sih Mas. Harus dikejar terus. Apapun rintangannya ya. Kalau kita punya tujuan, ya kalau merasa tujuan itu tujuan yang hal yang baik, ya harus dikejar terus. Apapun jalan apapun yang mau diinginkan. Ya maksudnya ya contohnya juga kayak Mbak Aulia sendiri kan dia juga maksudnya pasti gak ada pernah kepikiran kan tiba-tiba bonjol-bonjol unos dos tres gitu belum Bukan bukan. Bukan ya itu ya Ande tua ya. Oke kan tadi kan Mbak udah nyampein pesan untuk diri Mbak di umur 18 tahun. Nah mungkin sekarang dibalikin coba untuk Mbak di umur 28 coba. nanya gimana Nanya, keadaan iya di coba. umur 28 Iya kayak apa gitu. kabar atau apa coba silakan. Halo. Halo, apa kabar Awe? Mungkin sekarang kamu udah sembuh, sudah lebih happy. Amin. Aku harap bisa mencapai tujuan kamu di umur segitu ya, dan sudah berdamai dengan banyak hal. Amin. Dan semoga di umur segitu mau S2 ataupun sudah S2. Amin. Gitu, Amin. Ya dan semoga tadi masalah tentang keluarga, tentang adik juga semuanya sehat-sehat selalu dan juga sukses ya. Amin ya. Pokoknya terima kasih ya juga buat Bawe dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton. Semoga semua pesan-pesan di podcast dengan Mbak Awe ini bisa menginspirasi kalian semua dan thank you for watching. Bye bye.